Shalom adik-adik sekami yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Kak Trias dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner pada hari Selasa tanggal 5 November 2024. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Adik-adik yang terkasih, hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, terima kasih atas segala rahmat penyertaan-Mu kepada kami. Secara khusus hari ini Engkau telah menyertai kami sampai kami ada di hari yang baru. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca sebagian dari sabda-Mu. Bantulah kami agar kami dapat memahami dan dapat melaksanakannya dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang mari kita buka Alkitab, kita buka Injil Lukas pasal 14 ayat 15 sampai ayat 24. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Sementara perjamuan berlangsung, seorang dari tamu-tamu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar. Ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka semua minta dimaafkan. Yang pertama berkata, 'Aku baru membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku baru saja menikah, dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan cacat, orang-orang buta dan lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan sudah dilaksanakan. Sekalipun demikian, masih ada tempat.' Maka tuan itu berkata, 'Pergilah ke semua jalan dan persimpangan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk. Karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari para undangan itu akan menikmati jamuanku.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Baik, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan hari ini mau memberikan kita sebuah pertanyaan. Apa yang paling penting dalam hidup kita? Apa yang paling membuat kita bahagia di dalam hidup ini? Menurut ayat 15 dalam bacaan Lukas tadi yang kita baca, dikatakan bahwa berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Namun Yesus memberikan sebuah perumpamaan betapa sulitnya orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus sudah memberikan
atau menyiapkan jamuan yang besar dan mengundang banyak orang, mengundang siapapun. Tetapi respon yang diberikan dari para undangan adalah kesibukan mereka sendiri. Sibuk karena pekerjaan, sibuk dengan urusan-urusan dengan setiap manusia lainnya, sibuk dengan kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya, masalah-masalah di dalam hidupnya. Sekalipun begitu, Tuhan memberikan sebuah undangan paksa untuk datang dalam kebahagiaan, tetapi tetap saja tidak dihiraukan. Perumpamaan ini mengajarkan sesuatu yang penting. Tuhan mengingatkan bahwa hal yang paling penting dalam hidup adalah hubungan dengan dirinya. Jangan sampai kesibukan yang kita miliki itu menghalangi relasi kita dengan Tuhan. Kesibukan dalam rumah tangga bukan berarti menyita waktu kita untuk datang kepadanya. Bahkan, jangan sampai masalah yang ada dalam diri kita ini menjadi alasan untuk tidak menerima undangan dari Tuhan. Seharusnya itu menjadi hal yang membuat kita meminta Tuhan untuk hadir. Kita mengiyakan setiap undangan yang Tuhan berikan kepada kita. Pertanyaan yang mungkin bisa menjadi refleksi bagi kita, apa yang sudah menyita perhatian kita sehingga kita kurang punya relasi dengan Tuhan? Apakah kita mendengarkan suara Tuhan? Jangan sampai Tuhan memanggil kita lewat kegagalan, lewat kegelapan, dan lewat penyesalan diri agar bisa lebih dekat dengannya. Jika Tuhan mengundang kita dalam hal yang jauh lebih baik, kenapa tidak kita mengiyakan? Semoga demikian. Amin. Baik adik-adik, untuk mengakhiri Doremi kita pada hari ini, mari kita berdoa dengan doa anak misioner Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Oke adik-adik, demikian Doremi kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada Doremi yang berikutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.